Halo Jubreti, apa kabarnya? Ketemu lagi barengan sama Dias Danar di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Dan kali ini gue gak sendirian, sudah ada Coach Akmal. Siap. Selamat malam Coach. Malam, Dan juga Vino. Siap, host IPL. Pandit IPL. Kagak jadi. Iya, enggak, bukan saya yang jadi. Kalau Vino itu kan off air ya. Vino, jurnalis internasional yang sudah diwawancari media Vietnam kemarin ya. Iya, Vietnam ada di pelintir. Gue nggak tahu. Berarti bahasa Vietnam bisa dong, Vin, lo? Nggak begitu juga, Coach. Tapi pakai bahasa Inggris kemarin dia jelasinnya. Bahasa Inggris. Itu, jadi udah kelasnya internasional di sini Coach. Luar biasa Nah, nih iya kan? Vino. Bukan domestik lagi. Bukan, tapi yang Jadi gue wawancara nih kan, telepon. Suruh bikin video. Iya. Suruh video ngobrol bahasa Inggris. Iya. Gue kirim videonya. Terus kata wartawan Vietnam, lu mau nggak transkrip omongan lu? Lah, gue yang kerja 2 kali gitu kan. jadi double-double. Lah, gue yang kerja 2 kali gitu. Tapi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang kompetisi Liga 1 yang sebentar lagi mulai ya. Yang sekarang tuh udah hari Kamis, berarti udah tinggal 2 hari lagi. Ya kan, udah mulai. Ini menyenangkan banget sih, akhirnya Liga 1 Indonesia akan mulai lagi. Tapi sebelum gue ngobrolin tentang Liga 1 ke Coach Akmal dan juga ke Vino, gue pengen tarik mundur dulu ke final Piala Presiden kemarin yang dimenangkan oleh Arema. Yes, nih seneng pasti dari fans Arema dan juga Arema jadi sekarang menjadi pemenang Piala Presiden terbanyak ya. Iya. Dengan 2 kali menang ya. Iya. Nah, ini gue Coach Akmal dulu. Coach, lo lihatnya gimana? Layak menang kah? 3 kali ya? 3 kali menang. 3 kali. 3 kali totalnya. Lo gimana ngelihat perjalanan Arema selama di pramusim Piala Presiden kemarin? Ya, Arema bagi gue layak menang ya. Karena di situ juga banyak pemain-pemain juga pemain-pemain yang lama dan pemain muda yang mumpuni dan juga pelatih yang lama juga. Jadi udah tahu bagaimana chemistry-nya di dalam lapangan. Gitu. Dan di situ juga gue juga banyak discuss sama teman gue. Di situ juga ada Efek Yanuar. Ya, beliau juga banyak ngasih masukan-masukan. Kita saling diskusi. Dan Arema itu juga nggak banyak gimana ya, nggak banyak, yang penting dia mainnya tetap menurut tim plan apa yang pelatih kasih. Jadinya tim plan yang dikasih udah dijalankan dengan maksimal, akhirnya membuahkan juara. Vin, lo ngeliatnya gimana Vin? Kemarin di pertandingan final leg kedua tepatnya ya. Nah, Berarti pemain bisa membaca atau memang mengatasi arahan pelatih ya. Jadinya dengan bermain cukup lumayan bertandul karena pasti Borneo nyerang habis-habisan. Nah, itu kalau strategi itu berhasil berarti. Kalau Ya? menurut gue udah karakternya ya, bagaimana tim yang unggul di leg pertama, ketika dia main defensif atau bahkan ultra defensif atau mungkin ada istilahnya parkir truk kemarin kan, Iya, parkir truk. itu udah nggak kaget lagi. Ya, Mempertahankan kemenangan ya, Vin, ya? betul, kalau udah masuk ke namanya turnamen, gue sih udah nggak memaklumin kalau langkah-langkah pragmatis itu dilakukan dalam sebuah tim, dan selagi itu berhasil, mau dia nggak menunjukkan permainan cantik, itu kalau selagi itu berhasil gue rasa ya sah-sah aja dilakukan Arema demi dapat trofi. Berkaca dari trofinya Arema di Piala Presiden ini, di Liga 1 Arema berarti menjadi salah satu tim yang mengancam untuk gelar juara juga ya. Nah, jangan dijawab dulu karena ya, itu ditahan dulu karena kita udah bergabung juga tadi yang juga Coach Akmal bilang kita sudah bersama dengan pelatih ini match analyze ya. Match analyze dari Arema Gue rasa FC. 50% keberhasilan Arema dari orangnya. Nah, kita coba langsung ngobrol sama Mas Yanuar. Halo Mas Yanuar, apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam Coach Akmal. Selamat malam. Idola saya itu, panutan saya. Ada Vino juga di sini. Sebelumnya kita Halo ucapin Mas Vino, Malam selamat malam. Mas. Malam Mas. kita ucapin selamat dulu ya untuk Piala Presidennya untuk Arema FC nih. Ditunggu Terima traktirannya, kasih, bro. terima kasih. Terima Nah, kasih. dari sisi analisa sebuah pertandingan yang diemban oleh seorang Mas Yanuar. Jadi, 2 leg di final itu apa yang diberikan pandangan dari seorang Mas Yanuar kepada jajaran pelatih Arema dan para pemain, Mas? Silakan. Oke, jadi sebelumnya selamat malam buat semuanya. Selamat malam juga pemirsa Depdagri. Jadi ya memang tugas saya untuk bisa mengenali bagaimana tim lawan menyerang, bagaimana tim lawan bertahan, transisinya bagaimana, transisi defense-nya bagaimana, transisi attack-nya bagaimana, sampai ke bagaimana mereka throw in, bagaimana individual karakteristiknya sampai di sejauh itu ya. Itu kan memang tugas saya untuk bisa memberikan ke staf pelatih, terus menginformasikan ke pemain sebagai panduan awal aja, karena di pertandingan pasti akan banyak berbeda.
Bisa berbeda, bisa sama, itu kan namanya kita masih menganalisa dan hasilnya nggak bisa fix 100% sampai pertandingan itu berjalan, sampai pertandingan itu selesai, baru kita bicara, oh ya, analisa saya berhasil, oh analisa ada saya yang miss di sini dan di sini. Ya, Itu berarti sih sebenarnya. dari pertandingan kemarin membuahkan piala ya. Berarti ini yang diberikan masukan oleh Coach Yanuar gitu ya, dari match analisanya berhasil diterapkan oleh pemain, karena pemain kan di lapangan penuh ketegangan, pressure besar main di kandang lawan di leg kedua. Nah, ini gimana di kondisi ruang ganti pada saat itu, di setelah halftime atau sebelum pertandingan? Ya sebenarnya kita normal sih, jadi normal aja di pertandingan. Mungkin sedikit tekanan berbeda ya karena kita main home away, laga final, laga terakhir, dan itu adalah satu-satunya kesempatan untuk kita bisa juara. Cuman kan balik lagi, setiap pemain kan selalu harus siap dengan situasi seperti ini. Jadi makanya kan banyak pemain-pemain kita punya pemain itu yang memang secara mental, secara punya pengalaman bertanding yang cukup untuk menghadapi tekanan pressure segitu besarnya dari supporter lawan, dari tim lawan juga, dari berbagai macam aspek. Tetapi satu hal yang harus ditekankan ke pemain adalah fokus di lapangan, karena faktor eksternal nggak mempengaruhi apapun di dalam lapangan. Jadi makanya hanya fokus di pertandingan di lapangan secara taktikal, secara teknis di lapangan, dan itu yang harus dikerjakan sama pemain. Vino, Gitu sih, Mas. siap, thank you. Ya, gue penarik dengan pernyataan lo tadi. 50% ya juaranya Arema tuh karena analisa sebuah match. Dan ini dijalankan oleh match analyze. Ya, itu Gimana menurut, kenapa sampai lo bisa bilang itu? pekerjaan match analyze ya. Karena yang gue pelajari dari SEA Games kemarin, si pelatih Thailand waktu itu bilang, Sintayong mau nonton 10 pertandingan dari Thailand, gue tetap yakin menang karena gue punya video analis terbaik di Asia Tenggara, dan ternyata emang Sintayong nggak bisa menang dari Thailand karena Thailand punya video analis terbaik. Asia Tenggara, ada Akmal di situ, Mas, bagus juga. Nah, ini. Itulah. Tapi gue setuju. Apaan? Itu Asia Tenggara. Apaan Mas video analis? Buka paspor HP aja masih salah. Udah mau iniin video. Bro, Kenapa, Coach? pendidikan gue aja Ya, lanjut. Januari ini udah salah satu di kelas gue terbaik untuk match analyze-nya. Ya. Udah itu. Nah, dia juga orangnya enak. Dan salah satu yang terpenting ada di seorang praktisi. Dia mantan seorang pemain. Mungkin di tempat yang lain belum tentu match analysis seorang pemain. Jadi bagaimana nalurinya dia tahu. Dan itu juga ada asistennya Mas Januar ya. Ada Mas Iswantoro, ada Mas Kuncoro. Itu kita butuhkan praktisi-praktisi yang bisa membentuk suatu tim. Ya, tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan. Tapi dari gaya ngomongnya ini jadi pandit bakal malu. Iya, pasti. Gaya ngomongnya tuh enak. Iya, udah siap. Iya. Ini kalau udah nggak sama Arema lagi, laku sama TV. Laku udah pasti dikejar di mana. Tapi ini yang kritik gua di kelas. Vin, kalau lu sebagai pandangannya dari jurnalistik ya, dari sisi jurnalistik ngelihat semua tim di Indonesia dengan salah satunya ini terbukti nih, match analyze ini berhasil gitu untuk Arema. Berarti berapa persen kepentingan dari setiap tim udah menggunakan match analysis belum sih? Apakah profesi match analysis ini kan sebenarnya baru-baru ya di Indonesia ya. Ya mungkin sebelumnya ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu common lah untuk pentingannya ya. Saking pentingnya seseorang untuk ngeliatin analisis pertandingan itu sangat perlu banget sih buat pelatih gitu kan. Nah ini yang dilakukan Sintayong pun di timnas seperti itu, dia ngambil match analysis dari negaranya juga memang, dan profesi match analysis juga kan ada ini ya, nggak sembarangan ya, ada kursusnya gitu, Jadi memang tentang football science atau sport science seperti ini ya, gue appreciate banget lah kalau ini ya salah satu hal yang gue appreciate dari federasi, bahwa memang profesi match analysis ini sudah sudah dilegitimate gitu dengan adanya sertifikat. Tapi gue penasaran sama Mas Yanwar ya, karena Mas Yanwar ini kan lama di Borneo ya. Gue nggak akan nanya ke Aremanya, tapi gue ingin nanya ke Mas Yanwar sebagai yang pernah jadi bagian dari Borneo. Apakah penilaian Mas Yanwar selama ini terhadap tim Borneo yang kemarin itu ngelihatnya gimana? Karena Mas Yanwar ini pernah lama di Borneo. Dan setahu gue Borneo ini salah satu tim yang secara pakem udah sustain siapapun pelatihnya. Nah ini ada yang berubah kah dari Borneo atau sehingga hasilnya kemarin begitu ya? Gimana? Atau malah meningkat atau gimana Mas Yanwar lihat Borneo sejak Mas Yanwar gabung di Borneo sampai pertandingan terakhir kemarin? Silakan Mas Yanwar. Ya,
Jadi gini, memang saya beberapa waktu lalu saya jadi pelatih di FA Borneo di usia 16, jadi banyak belajar. Cuman sekali lagi di Borneo waktu saya di usia 16 memang kan sedikit tidak terkoneksi langsung dengan sama seniornya. Jadi saya tidak tahu filosofi apa yang dibangun di Borneo, tetapi kalau dikorelasikan dengan pertandingan kemarin, sebenarnya saya mengamati Borneo mulai musim kemarin, dari mulai musim coach dari Eropa Timur itu, sama coach Fahri, terus terakhir sama coach Milo ini. Jadi memang saya mengamati benar bagaimana karakteristik pemain, bagaimana karakteristik kan banyak pemain yang masih tetap stay di situ kan, jadi itu yang berbeda. Tetapi ada sedikit perbedaan, jadi memang balik lagi ke filosofi pelatih ya. Jadi style of play dari pelatih itu memang akan sangat berbeda. Bagaimana Coach Fahri, bagaimana Coach Milo dan sebagainya. Nah makanya kemarin saya melihat dari Coach Milo dari pertandingan, dari mulai pertandingan awal penyisian sampai terakhir, memang pada akhirnya kan kita pasti ya sebagai match analisis secara taktikal kita tahu garis merahnya. Ini loh garis merahnya itu seperti ini loh. Nah itu memang yang saya melihatnya, sehingga informasi itu saya bisa sampaikan ke pelatih dan ke pemain. Itu sih itu yang saya kerjakan gitu. Oke, ini jadi sangat penting ya, karena menarik Mas Yanuar, jadi match analyze ini ya, apalagi liga akan mulai nih sebentar lagi ya. Nah, so far seperti tapi ini Mas kalau boleh. Ya, silakan. Ya, jadi gini, sebenarnya match analysis ini bukan lagi hal yang sebenarnya harusnya ini sebagai sebuah hal kebutuhan yang sangat pokok di sebuah tim. Jadi jadi kita nggak boleh melihat match analysis ini hanya sebagai ini hanya sebagai pelengkapan. Nah, itu salah, sangat salah, karena setiap pertandingan itu akan selalu berbeda. Kita menghadapi setiap pertandingan itu akan melawan berbeda, cara main berbeda. Oleh karena itu kita juga treatmentnya ke kita harus bisa berbeda juga. Karena itu tadi, kalau kita bicara luar negeri, kita udah berapa tahun yang lalu lah udah match analysis itu sebagai kebutuhan, dan itu adalah jadi bagian besar dari kepelatihan. Makanya kita, pelatih-pelatih kita itu syarat dasar untuk menjadi pelatih harus bisa analisa. Karena kalau kita nggak bisa analisa, mana mungkin kita mau bisa ngelatih, Mas? Nggak bisa. Prosesnya harus ada di situ dulu juga ya. Ada di situ. Step awalnya itu menganalisa tim. Paling nggak kita menganalisa kekurangan tim kita. Setelah itu kita mari coba kita bikin latihan supaya kita membuat latihan yang untuk memperbaiki kekurangan tim kita. Nah itu baru kita bisa lah. Sekarang kalau kita sebagai pelatih nggak tahu menganalisa tim kita, terus bagaimana kita mau bikin bentuk latihan? Sebenarnya dasarnya kan seperti itu sebenarnya. Berarti yang dianalisa ini dua ya, nggak cuma tim lawan, tapi juga timnya sendiri juga dianalisa ya. Dua. Makanya kan ada satu tim tuh punya match analysis lebih dari satu kan, Mas. Manchester City sampai 8 gitu kan. Manchester City punya 8 match analyze. Saya dapat info sekitar segitu. Rata-rata pemain Eropa punya 8 sampai 7 sampai 8. Makanya itu kan sebenarnya ya memang poin penting dari sebuah pertandingan adalah sebenarnya kasarnya gini sih Mas. Kita mau perang nih sama Coach Akmal. Kita mau nyerang lewat mana nih? Kelemahan Coach Akmal di mana nih? Kelebihan di mana nih? Oh, kelebihannya harus kita tutup nih. Kekurangannya apa? Kita serangnya di situ nih. Nah, itu yang mesti harus kita kerjakan. Strong point sama apa satu lagi, Bro? Strong point sama ini. Weakness. Berarti chemistry antara pelatih utama dengan match analyze ini emang harus juga sama harus satu ya. Harus juga sama. Ya tadi Yanur bilang coach senior tidak hanya di senior, kita pun juga di pembinaan, di development juga harus ada match analyze. Karena di situ yang lebih penting bagaimana gue balik lagi tadi ke individual taktikal ya kan, terusnya lagi ke pemahaman bermain, itu yang harus kita sorotin. Justru yang lebih penting kan dari development. Kalau di senior kan paling cuma mau lihat dari lawan begini, nanti cuma secara tim udah diracik sama head coach. Seperti itu. Ini menarik juga kalau berbicara tentang persiapan dari Arema FC sendiri setelah juara kemarin, kan Liga 1 akan mulai nih. Ya kan Coach Yanuar. Nah, anak dari match analyze yang dibuat atau udah disusun sejauh ini gimana? Apakah lawan-lawan berat-berat ini udah terpantau, udah dipisahin? Ini lawan-lawan berat nih. Ini lawan-lawan yang sedang, ini lawan-lawan
Gitu. Apalagi di pertandingan pertama nanti lawan Borneo lagi gitu kan, ketemu lagi gitu. Pasti ada satu misi tersendiri lah dari masing-masing tim. Nah ini analisanya untuk diberikan kepada tim pelatih dan juga para pemain Arema seperti apa, Coach? Silakan. Oke, jadi memang kita harus kita sangat respect semua sama tim lain di kontestan Liga 1 di tahun 2022 ini. Karena mereka punya kekuatan yang sama sebenarnya. Mereka punya kekuatan, juga punya kelemahan juga. Jadi saya sebagai analisa tim juga sudah mulai melihat bagaimana pertandingan-pertandingan tim lain itu mungkin ada yang di pertandingan penyisihan, pertandingan liga lain. Nah, saya mengumpulkan banyak data untuk bisa sampai ketemu di pertandingan di resminya. Karena kadang-kadang itu di pertandingan misalnya di Piala Presiden itu kan banyak yang masih mencoba berbagai macam game Precision ya. Ya, precision. Jadi masih mencoba beberapa pemain. Tetapi kan inti dari semua proses itu adalah di liga. Lah, setelah itu baru kita pertandingan di liga baru kita bisa tahu seperti apa sih sebenarnya yang apa namanya tujuan akhir dari tim masa persiapan kemarin itu. Sebenarnya begitu sih. Jadi kita sangat respect sama tim lain, sama-sama kuat, sama-sama tim bagus. Jadi nanti kita juga pasti mereka juga respect sama kita. Jadi kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati dalam sama satu. Nah ini ke Coach Akmal dan Vino, berarti Arema akan berhadapan dengan Borneo di hari Minggu nanti langsung. Setelah kemarin ketemu di final gitu. Ini gimana Vino melihatnya? Iya, pasti secara fitness level ini dua tim yang paling capek karena main sampai habis sampai ujung sampai ujung sampai habis dengan intensitas pertandingan yang cukup high juga gitu. Dan yang gue khawatirin sih apakah fitness levelnya dari Arema dan Borneo di match nanti, karena ya Arema jadi 2 kali dong bolak-balik Samarinda Malang gitu kan. Iya kan, pulang dulu ngerayain, balik lagi. Balik dulu ke Samarinda Malang gitu. Dan di match terakhir juga Arema juga ngeluarin semua pemain terbaiknya, Borneo juga semua pemain terbaiknya. Ya gue rasa sih satu itu level fitnessnya, dan kedua yang gue nantikan adalah kayaknya nih hype final Piala Presiden dengan tema revenge dari Borneo masih berasa pasti. Coach, kalau menurut lu gimana? Udah pasti sama-sama menganalize, ya kan, dari Piala Presiden, dan satu ini main di kandang ya Arema ya. Ya di Samarinda. Di Samarinda ya. Borneo juga tidak mau mengalami kekalahan kedua kalinya ya sama Arema, dan pasti ingin mendapatkan poin penuh. Jadinya maksimal dua-duanya ya, kita bisa nanti kalau coba nih kita lihat Mas Anwar, kita punya perkiraan line up yang akan diturunkan nanti, apakah benar coba ya? Ini dibikin oleh tim dari Jebret Media nih. Mana ada dia ngasih bocoran? Iya, makanya kita pengen tahu. Siapa tahu apakah berapa persen kebenarannya gitu loh. Kan kata Vino tadi fitnessnya yang di fitness levelnya yang di ini juga jadi pertimbangan. Nih Rizky Dwi, Bagas Adi tengah, Rizky Dwi kanan. Abel Kamara ya. Betul, tengah ada Gianzola, Evan Dimas dan juga Yamaguchi. Dedi Santoso sebelah kanan, Abel Kamara dan juga Dedik Setiawan. Mas Yanwar, komentar dong dengan skuad yang dibuat oleh prediksi dari tim Jebret nih. Gimana kira-kira? Kita lihat aja di pertandingan. Ya kan? Bro, gue baru mau bilang bro, kirain di sini Zoom ada Zola. Gue baru bilang kemarin crossingnya Zola, Neymar pun nggak bisa kayak gitu bro, crossingnya Zola. Ya kan, crossingnya Zola kemarin Neymar nggak bisa kayak gitu. Iya, top, luar biasa spekulasi crossingnya. Tapi saya sedikitnya mau gini sih, mau sedikit di luar antara Arema sama Borneo. Saya mau bicara tentang taktikal untuk bisa kita meningkatkan sepak bola Indonesia sebenarnya. Gimana Mas Yanwar? Kalau boleh ya. Boleh apa-apa, ini edukasi bagus. Boleh bro, aman. Jadi gini, data dari tactical analysis itu harus diberikan ke pemain. Jadi tentu saja diberikan ke pelatih dulu, setelah itu kita olah, baru kita kasih ke pemain, data pemain. Jadi pada saat data itu diberikan ke pemain, ada satu yang mesti harus dikerjakan pemain, yaitu beradaptasi dengan lawan. Nah, oleh karena itu pada saat kita beradaptasi di lawan, itu diperlukan pemain-pemain yang punya kemampuan cepat beradaptasi. Jadi kemampuan pemain cepat beradaptasi itu, jadi itu pemain yang akan jadi pemain yang berkualitas. Jadi banyak pemain itu yang bermain hanya sesuai karakternya dia. Satu karakter aja. Begitu kita mau mencoba kita beradaptasi dengan lawan seperti ini, itu kesulitan. Nah, itu yang mungkin kita sebagai praktisi di kepelatihan dan semuanya,
kita harus bisa menciptakan pemain-pemain yang bisa cepat beradaptasi dengan situasi. Satu pertandingan kita bermain seperti ini, pertandingan kedua kita akan bermain model begini. Misalnya lawannya cepat ya bro, misal kalau lawannya cepat, pemain harus mengantisipasi ya, harus bisa mengantisipasi itu. Ya, misalnya kita main, ada pemain low defense, low block misalnya. Kita cari pemain yang bisa bagaimana memecahkan low block itu. Misalnya pemain yang high pressing, bagaimana kita pada saat build up bisa keluar daripada high pressing ya. Betul. Lah, pemain yang punya kemampuan untuk beradaptasi sehingga data-data analisis taktikal ini bisa dengan mudah diaplikasikan. Lah, itu kan tugasnya kita sebenarnya. Makanya supaya kita nyampe ke level tinggi, ke level Asia atau level dunia, pemain-pemain kita harus mulai bisa seperti itu. Karena ini kebutuhan. Iya. Betul, berarti betul sekali. Kalau bisa dibilang kalau kita terspesifik ke Arema, ini terbukti di Gianzola ya, di pertandingan di Piala Presiden sangat-sangat berpengaruh gitu sumbangsinya untuk gol, assist dan lain-lain gitu. Ini hampir semua sebenarnya. Kalau kita mau iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat secara utuh pertandingan bukan person per person, sebenarnya secara utuh semua itu adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang kita mau laksanakan di sebuah pertandingan. Jadi itu semua pemain itu bisa melaksanakan apa yang kita harapkan. Jadi kan akhirnya rencana kita bagaimana kita menyerang, bagaimana bertahannya, bagaimana transisinya, itu mereka harus bisa cepat untuk bisa menjalankan semuanya itu sih. Gitu. Yes, wah ini bukan spesifik satu orang ya. Ya, jadi secara tim ya coach ya, jadinya bisa beradaptasi dan juga ini ilmu buat kita juga, ilmu buat juga tim yang menonton. Jadi emang bukan head coach aja ya, semuanya staf pelatih itu benar-benar bisa menopang dari head coach itu bekerja semuanya. Kalau head coach kan mungkin kan salah satu aja nih, tapi banyak kacamata lain yang bisa melihat di dalam tim. Oke, tapi kalau ngomongin prediksi ya, Vino dan juga Coach Akmal, untuk pertandingan besok Arema lawan Borneo, kalau Coach Anwar ya pasti Arema, tapi kalau dari kalian berdua, peluangnya gimana dan siapa yang menang? Ya, gue lihat pertandingan kemarin, terus secara level fitness dua tim ini paling capek, tapi Borneo nggak kemana-mana. Gue sedikit lebih, sedikit lebih ngunggulin Borneo ya. Di luar faktor non teknis, kalau urusan teknis ya ada Om Yanwar lah. Kalau Coach Akmal? Arema, ya emang kemarin mentang-mentang temen nih kalau Coach Akmal. Gue juga banyak banget debat sama dia, gitu. Tapi banyak kalah ya kalau debat. Banyak kalah sama dia, banyak lagi. Kalau gue minta komentarnya Coach Anwar tadi perihal yang dibilang Vino, tim sekarang kondisi kesehatannya atau fisiknya seperti apa? Apa udah siap secara maksimal Coach untuk menghadapi Liga 1 yang tinggal 2-3 hari lagi? Jadi sebenarnya sih kalau ya maaf ya sedikit tidak setuju tentang level fitness yang menurun. Itu sebenarnya buat saya sebenarnya ada dua keuntungan bagi tim-tim yang sudah melaju ke babak 4 besar. Jadi keuntungannya itu apa? Yaitu jadi ada metodologi latihan, yaitu bagaimana berlatih dalam sebuah pertandingan. Jadi pemain ini pembentukan fisiknya itu dalam sebuah pertandingan. Lah level pertandingan itu nggak bisa digantikan oleh di luar metode latihan yang lain biasa gitu. Jadi itu ada. Jadi makanya 4 tim yang sudah masuk ke semifinal kemarin itu mendapatkan keuntungan. Dia banyak fisik terbentuk dalam sebuah pertandingan karena fisik pertandingan itu tidak akan pernah tergantikan oleh latihan apapun. Jadi itu satu hal yang mesti harus kita sedikit saya pahami kita pahami bersama. Masalah kebugaran dan sebagainya tentu kita akan menghitung ya bagaimana tentang volume latihan, intensitas latihan supaya kita dapat nanti di tanggal 24 adalah peak performance-nya anak-anak. Itu yang mesti harus kita. Tinggal maintenance saja ya bro ya berarti ya. Dari pertandingan kemarin ya. Jadi kita kita maintenance. Bro. Jadi emang fitness itu kalau dengan pertandingan itu kan udah dapat semuanya kan dari mentality. Ya kan semuanya kita udah mendapatkan itu semua. Oke, kalau di luar pertandingan kita biar lari kayak apapun capek-capeknya kan nggak sedapat semuanya kita dalam pertandingan. Berbeda, betul. Yes, itu dia ya. Tapi kita
Ya. Coach pasti ngatur semua lah, pasti ngatur Ya, semua, ya. pasti ngatur bagaimana volume intensitas supaya dapat peak performanya dapat. Ya, nanti kita lihat gimana akhirnya di pertandingan nanti menangnya antara Arema dan Borneo karena bukan sekedar pertandingan. Ya, ada misi balas dendam. Ada aroma revenge masih ada. Dan Coach Yanuar, thank you banget waktunya udah ngobrol bareng kita di tengah kesibukannya. Sama-sama. Yang terbaik untuk Arema di Liga 1 di musim ini ya, Coach. Terima kasih. Sukses, Bro. Terima kasih. Salam buat teman-teman Arema. Siap. Thank you, Coach Yanuar bersama kita. Nah, sekarang kita ke pertanyaan tadi sebelum kita ngobrol sama Coach Yanuar. Liga 1 secara keseluruhan, tadi Arema dan Borneo udah sempat dibahas, tapi kita ngobrolin tentang pertandingan yang sebentar lagi akan dimulai, yaitu tanggal 23 mulainya ya, dibuka dengan Rans melawan PSIS Semarang. Nah, ini gimana menurut kalian? Gue bahas coba per pertandingan ya di sini ya. Dari Rans dulu dan juga PSIS. PSIS anti klimaks di mana banyak yang menjagokan PSIS menjadi juara Piala Presiden. Rans dengan semangatnya, tapi di pramusim tidak begitu menunjukkan hasil yang maksimal juga. Gitu. Coach Akmal dulu gimana ngelihat? Pino. Permintaan Coach Akmal. Gue lebih melihat Rans FC ya. Rans FC sebagai pendatang baru, gue khawatir cuma jadi badut doang di Liga 1 gitu kan. Ya, karena gini loh, gue lihat di hasil pre-season yang dilewatin sama Rans FC, ya dia nggak berhasil lolos grup dengan tampil full tim gitu kan, dengan tampil full tim. Kemudian kemarin lawan Persija pun gitu, even Persija sudah turunin levelnya ketika narik pemain asingnya, masih nggak bisa nyaingin juga gitu. Ada satu kesalahan juga, dia terlalu terburu-buru merekrut pemain asing yang dia coret siapa? Yang Jepang tuh si Kodai itu dicoret dan diganti lagi sama pemain Jepang baru. Artinya memang tim ini harus extra effort lagi sebagai pendatang baru untuk nyamain ritme tim dengan tradisi yang udah sering main di Liga 1. Gua khawatir memang Rans ini bakal jadi udah pelengkap aja, karena kalau gue lihat dari materi pemainnya pun nggak sultan amat gitu seperti yang disematkan terhadap klub ini gitu. Berarti harusnya secara transfer pemain harus lebih heboh lagi. Seharusnya. Buktinya ya datangin pemain Jepang itu si Kodaita sebelum liga mulai udah di depan. Nah, ini yang gue mau sorotin juga dari kan setelah suksesnya Taisei Marukawa nih yang main di jadi mana? Jepang nih banyak nih yang di PSIS sekarang PSIS yang main di PSIS itu kan mulai tren-tren Jepang pada datangin termasuk Rans juga ada Persikabo juga ya Persija cuma trial terus ada Bayangkara sebelumnya gitu kan. Tapi yang perlu diingat adalah Taisei Marukawa ini kan one in million gitu. Pemain Jepang yang secara CV di Liga Jepangnya nggak begitu mewah, dia cuma main di Liga Malta gitu kan, sama lu bakal nemuin jutaan pemain Jepang seperti itu yang dia di Jepangnya bukan siapa, terus ke Liga Malta, terus tiba-tiba main di Indonesia jadi pemain terbaik. Nah, orang kayak Taisei Marukawa ini one in million, nah lu jangan harap bisa dapetin orang seperti Taisei ini gitu, karena itu akan langka. Toh lu coba kalau mau rekrut pemain Jepang tuh yang, ya kalau nggak mau ambil resiko, ya lu lihat CV-nya yang jelas, ini pemainnya dari mana gitu kan. Nah itu sih yang gue lihat di Rans ini, dan lawan PSIS besok, ya gue sih akan masih melihat kalau Rans nih masih terus mencari bentuk permainan terbaiknya. Sementara PSIS secara mengejutkan dengan pelatih baru Sergei Alexander dengan materi 3 pemain asing barunya. Udah nemu secara udah ketemu formnya gitu. Nah, kalah lawan Arema di Jatidiri di leg pertama, ya every team has a bad day, dan itu lagi bad day-nya PSIS aja dia bisa kalah sama Arema. Berarti ini calculated win untuk PSIS ya? Jadi udah di atas kertas sudah menang aja. Atau masih ada peluang untuk Rans bikin kejutan? Siapa tahu kemarin mereka sengaja dulu pemanasan pre-season, pas liga mulai nih, langsung gitu arah. Jadi gini ya, kalau pelatih itu satu, kalau dia udah menukangi awalnya, pasti dia menanyakan target tim ini apa mungkin kepada owners ya kan, atau kepada manajemen. Kalau memang target juara ya kita tahu lah ya kan, malah sekarang tim papan atas ya kayak Persija, Persib ya kan, yang lebih memburu pemain-pemain yang di level atas. Ya, sekarang juga kita kembali ke PSIS. Nah, PSIS ini juga ya kalau dibilang digadang-gadang bisa ibaratnya target juara juga gitu ya.
Ya, salah satu yang paling cepat melakukan transfer Iya. pemain adalah PSIS. PS Marukawa sama Fortes Iya, kan. langsung kan H+1 setelah liga selesai Iya. langsung pengumuman kan. Gitu. Itu jadi Iya. emang serius banget ya. Serius banget, kembali ke target. Hmm. Gitu. Mungkin juga Pak RD ini, Pak Rahmat juga, Coach RD juga menanyakan target nih apa untuk bertahan aja atau di berapa besar. Kalau Coach Akmal lihatnya dengan pembelian pemain dan juga dari gaya taktik bermain sampai dengan saat ini, Rans targetnya semana? Bertahan aja? Kalau menurut gue Rans bertahan. Rans bertahan aja untuk di Liga 1. Jadi itu ya targetnya mereka adalah untuk Iya. bertahan dulu. Nah, Iya. bisa bertahan di musim pertama, musim kedua nanti Nah. kalau di Liga 1 mungkin akan lebih jor-joran Ya pemain. mungkin akan step by step lah Coach RD Ya. kan. Sponsor juga masih mau lihat. Sponsor. Bener, Betul, mau ya. lihat dulu Apalagi nih. Rans kan jago marketingnya kan. Iya. Itu kan. Ya, pasti konten akan penuh ya. Ya, kita tungguin aja. Oke, jadi prediksi dari Coach Akmal dan juga Vino, calculated win lah untuk PSIS Semarang nih harusnya ya. Jadi bisa dengan mudah. Tapi kita lihat namanya juga sepak bola kalau belum Iya, bertanding iya. hasilnya ya belum Oh ya, tahu perlu kita. lo garis bawahi juga Iya. bahwa pertandingan pertama adalah laga terberat bagi satu tim. Jadi ya walaupun tadi gue bilang Rans bakal sulit menghadapi PSIS, tapi jangan lupa ini laga Game pertama. PSIS Iya. main di kandang mereka, walaupun mereka udah pernah main sebelumnya di friendly match atau Piala Presiden, tapi udah in season ini pasti feel-nya beda kalau main. Tetap ada pressure Pasti, demam panggungnya lah atau apa karena ini liga nih yang dimulai nih Liga. jangka panjangnya ini gitu ya. Kan Oke. Karena ketika lo Panjang, langsung ya. kehilangan 3 poin di awal itu akan nentuin langkah lo buat jadi betul, juara atau betul. apa gitu Jadi kan. berpengaruh banget pertandingan pengaruh. pertama. Dan yang gue lihat lagi sekarang mungkin juga kita nggak bersandar dengan satu pemain ya, apalagi kan liga ini panjang. Itu gue kembali lagi tadi dari Coach Januar bilang Ya. ya dari match analysis itu juga bisa pemain yang bisa beradaptasi dengan lawan. Ya berarti juga dia nggak bisa bersandar dengan salah satu pemain yang diandalkan. Ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Ada PSS Sleman bertemu dengan PSM Makassar. Yes, ini juga menarik banget ya menurut gue ya. Jadi ini lawan perdananya nih sama dengan tim yang berjuang jauh dari zona degradasi di musim lalu. Home, Sleman home. Yes, benar. Tapi PSS Sleman juga di pramusim kemarin menunjukkan gaya bermain yang, wah gue suka banget ngeliatnya gaya bermainnya. Bola-bola pendeknya tuh manis banget gitu PSS Sleman. Nah ini gimana PSS Sleman lawan PSM Makassar? Itulah Coach menunjukkan karakter suatu pelatih. Hmm. Pelatih kan ingin seperti apa game plan-nya atau karakteristik dalam bermainnya. Kalau Mas Seto ya mungkin seperti itu gitu loh. Dan Mas Seto juga banyak pengalaman lah. Sebelumnya kan juga pernah megang Sleman ya juga ya. Rin ya. Terus lagi kemarin di PSIM. Jogja ya. Sekarang juga ingin membuktikan lah kepada Sleman Yes, yang terbaik. Kalau permainannya akan seperti apa kedua Gue tim ini sih PSS dan menyoroti juga bahwa PSM? si Sleman tuh punya yang pemain Portugal nomor 10 si Ze Valente ya. Itu gue ngelihat mainnya tuh asik, enak banget gitu kan. Waktu lawan Persib Bandung yang dia ngalahin Persib Bandung di lewat penalti di Bandung. Gue lihat pemain udah mulai nemu ritmenya, udah asik gitu kan mainnya. Ya walaupun PSS kalau gue lihat dulu ya, so far ya sebenarnya baru ngandelin hanya satu pemain asing itu aja gitu kan, si Ze Valente. Tapi udah bisa melaju ke Piala Presiden dengan Sejauh jauh, itu, ya bagus sih, bagus gitu kan. Nah, gua sangat menantikan banget sih si penampilan Ze Valente ini, apalagi udah ditopang sama asing-asing barunya PSS yang baru juga gitu kan, teman-teman setimnya. Sehingga dan si Ze Valente ini karakternya gue lihat tuh mirip seperti Paulo Sergio-nya Bali United atau Bayangkara FC. Memang mungkin karakter playmaker pendek Portugal yang dia punya gitu. Dan ini pemain gue prediksi akan jadi satu komponen penting buat PSS di musim ini gitu kan. Jadi lawan PSM Makassar ya. Di kandang di Sleman. Dan lu tahu supporter Sleman Supporternya kayak apa gitu gawat, kan, itu ya mungkin PSM nggak akan ngaruh juga ya gitu kan sama supporter, tapi kan buat tim tuan rumah itu jadi spirit booster, gitu, jadi booster gitu kan. Yes. Apalagi setelah lu satu musim atau satu musim lebih main nggak sama supporter di kandang, dan sekarang lu main, wah ini sih bakal pecah banget, bakal hacep banget sih. Bener, karena ini hampir semua pertandingan menurut gue di Liga 1 yang dimulai di week pertama ini ditunggu-tunggu banget sih sama fans. Apalagi ya untuk pecinta sepak bola Indonesia nih, Bali United lawan Persija. Di mana Persija di pramusim semua media, semua fans apa segala macam memuji permainan baru dari Persija dengan pelatih baru,
dengan beberapa pemain-pemain asing baru merubah dalam tanda kutip gayanya Persija gitu. Betul. Dan selalu pernah meyakinkan Bali United mantan juara nih musim lalu. Walaupun kehilangan ya Stefano Lillipali sekarang udah pindah gitu. Ini pertandingan dua tim yang seru banget berarti nih. Coach lo ngeliatnya gimana? Mainnya di Bali nih mainnya. Mainnya di Bali. Ya, Bali dan juga Persija gimana Bali United? Lu ngomong kok gue jadi deg-degan ya, saya. Jadi adrenalin gue jadi naik, jadi deg-degan ya kan. Ya kalau gue lihat dari kemarin Persija main lawan Rans ya, ada yang berbeda dari Persija. Inilah yang head coach inginkan, gaya bermain seperti ini loh gue pengennya. Ya kan pemain yang bener-bener di situ prinsip dalam bermain tuh enak banget dilihat. Ada pemain asing juga maksudnya smart ya, dia smart dalam bermain ya, bisa cari ruang ya kan. Akhirnya menghasilkan gol. 4 gol lah. 4 gol ya. Di situ tidak hanya dari main dari kaki-kaki tapi juga ada direct play juga ya kan, bisa menghasilkan gol. Kalau gue gitu. Dan Bali ini juga kemarin kan juara. Jadi punya percaya diri nanti. Ini sama juga final ya kalau gue bilang. Ini ibaratnya final ya, pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama final. Karena menentukan Vin, lo ngeliatnya gimana? Bali, gua nggak tahu di Piala Presiden nggak maksimal. Di AFC kemarin pun juga nggak maksimal juga gitu. Apa yang terjadi dengan Bali setelah euforia juara Liga satunya musim lalu, Vin? Ya, kan kalau skuad juara selama bertahun-tahun kan artinya memang mungkin polanya udah terbaca, lu perlu permajaan gitu kan, lu perlu permajaan. Ada tren baru gitu, Vin ya. Ada tren baru gitu, lu nggak bisa bertahan dengan pemain-pemain itu aja gitu. Bahkan ya pemain asingnya Bali United tuh 2 belum ganti dari Nuri sama Pacheco ya belum ganti. Pacheco. Tapi gue bukan berarti gue bilang kalau Bali United tidak akan berhasil musim ini gitu. Kalau misalnya dia masih di papan atas, jelas masih di papan atas gitu. Masih ada di papan atas ya. Tapi buat repeat kemarin back to back repeat itu susah banget buat Bali United gitu. Karena ya skuad ini skuad yang gak banyak berubah tapi banyak yang nambel juga pemain barunya. Tapi artinya kan dengan skuad yang tidak banyak berubah, pelatih gak banyak berubah, ya lambat laun kan tim pesaing udah mulai tahu gitu dan kan. membaca permainan. Mulai membaca apalagi permainan. kalau match analysis-nya seperti Coach Anwar tadi ya. Ya lu sama klub Kamboja, sekelas klub Kamboja namanya Visaka aja lu bisa kalah gitu. Lu bisa kalah itu kan satu warning buat Teko sebelum dia masuk ke Liga 1 tentang kondisi timnya gitu kan, satu warning buat Teko. Yang menarik sih juga gue lihat emang laga di Bali nanti, Bali United lawan Persija ini bakal seru banget ya. Bahkan feeling gue bisa remis nih. Bisa remis. Ya, karena remis nih. Karena nggak cuma bertarung secara teknik, karena secara tensi mentalnya ada beberapa pemain Persija yang musim lalu masih di Persija, musim ini sudah di Bali United. Di Bali United. Ramdhani Lesaluhu, terus sama Nofri Setiawan. Karena kan mantan pelatihnya juga Coach Teko pernah melatih Persija. Jadi tuh more than just a game gitu menurut gue. Jadi ada tensi-tensi itu. Iya, pasti. Ini dari sisi pemain deh. Dari pembuktian, ini memberikan pembuktian juga. Kalau dia dipasang, pasti ada pembuktian lah. Siapa sih pemain yang nggak pengen bermain lawan mantan timnya, pasti kan juga pengen main, memberikan bukti. Tapi kalau sebagai kacamata pelatih, Coach, kalau ada pemain kondisinya seperti sekarang nih gitu ya, dia mau ngebuktiin ke tim lamanya. Sebagai pelatih ngeliatnya gimana? Ya, apa lokasi main? Tergantung juga kan ya. Maksudnya pemain ini pindah apa dibuang, apa emang dia mau pindah gitu kan? Kayak Nofri atau Ramdhani. Kalau Ramdhani kan gue rasa memang udah nggak masuk skemanya dari Persija. Tapi menurut gue itu nggak akan terlalu ngaruh juga sih. Karena sisi profesionalitas aja ya. Profesionalitas aja. Terus yang gue pengen lihat adalah banyak pemain di Persija sekarang ini adalah bagian dari skuad yang dibawa juara oleh Teko. Waktu itu di Persija. Masih sebagian besar. Rico, masih ada Maman, ada si Andri Tani dan lain-lain gitu kan. Nah, yang menarik, gue akan melihat apakah nanti anak-anak asuhan Teko di Persija ini di bawah pelatih Thomas Doll ini dengan katanya dia akan bermain 3 back dengan sistem yang dia punya, masih kepake nggak sih pemain-pemain ini di saat memang pemain-pemain ijo Persija yang di musim lalu nih yang muda-mudanya udah memasuki tahun kedua. Nah, itu bisa jadi ancaman buat pemain kayak Rico, kayak Rezaldi yang maksudnya belum perform lagi, bahkan name it lah, mungkin penjaga gawangnya juga dengan si siapa Cahaya bagus banget itu. Supriyadi. Gua rasa ini
tahun mereka nih untuk geser posisi senior. Berarti di internal Itu juga ada isu regenerasi itu ya? seperti itu. Sekarang kan kita lihat kemarin yang lawan Rans, kirain pemain-pemain akhirnya ada pemain situ, pemain yang pendatang baru kayak ada Ginanjar di depan, terusnya lagi ada Frankie Misa, ya kan, itu baru anak kemarin ibaratnya di tempat gua, sekarang bisa main di ibaratnya di main inti kemarin ya, memenuhi game plan-nya dari siapa, Thomas Doll. Berarti secara tensi internalnya pemain-pemain Persija harusnya lebih termotivasi ya, karena di internal juga ada isu nih. Kalau senior-seniornya ini nggak terlalu perform, siap junior ini udah siap. Karena ini udah bukan tahun pertama mereka, udah masuk apa ya? Kalau di NBA itu sophomore-nya kan. Iya, udah bukan, kalau di NBA udah bukan rookie lagi. Udah bukan rookie lagi, ini udah sophomore mereka udah buat unjuk gigi. Iya, dan banyak nama-nama yang udah dipanggil timnas juga gitu. Jadi ini wah, ini menarik banget ya Persija ya. Ini menarik Persija di musim ini dengan rekrutan 4 pemain asing baru. Ya. Bahkan baru lagi yang Bahrain. Ini 4 pemain asing baru Persija ini semuanya punya profil mentereng. Kelas ya. Kelas ya. Karena kalau lihat di beberapa di akun-akun sosial media ya, itu meme-nya back ini ngehadang Messi. Iya, Messi. Striker ini berhadapan dengan Ramos, Kermencik gitu. Jadi ini profil kelas. Jadi profilnya kelas. Ini sebenarnya jadi apa ya? Harusnya ini jadi motivasi juga buat tim-tim peserta Liga 1 lain. Lu kalau ngerekrut pemain asing yang tahu bibit-bibit bobotnya dong, kayak pemain yang direkrut Persija ini gitu, yang track recordnya lu udah tahu, punya kualitasnya udah tahu gitu kan. Jadi gue sih berharap dengan datangnya 4 rekrutan Thomas Doll ini kedepannya juga bisa mempengaruhi klub-klub Liga 1 lainnya buat ngedatangin pemain asing dengan kualitas yang baik, setidaknya dengan CV yang baik gitu. Ini untuk naikin kualitas liganya itu sendiri dan persaingan klub. Tetapi ini jadi pertaruhan Thomas Doll juga. Bener. Apabila 4 pemain asing ini nggak perform, perform, maka akan ada orang yang bilang, lah orang sekelas Rohin Chan yang dari liganya Anta Beranta aja bisa jadi pemain terbaik. Orang kayak Konvalius atau Simic yang cuma main di Asia Tenggara aja bisa jadi top skor gitu. Ini akan menarik nih. Berarti akan jadi perbincangan. Berhasil jadi perbincangan, nggak berhasil apalagi. Ya kan, tapi kalau ngelihat tadi kita bilang secara pemainnya sendiri internal ngeboost pemain-pemain senior biar lebih maksimal, biar kalau dia nggak siap junior udah siap. Tapi masa iya nggak ada kelemahannya sama sekali, Coach? Lu yang melihat langsung sisi dalamnya Persija, apa kelemahan Persija di musim ini menurut lo? Sebelum kita lihat perkiraan line up untuk di pertandingan pembuka nanti. Apa, Coach? Kelemahannya apa menurut lo? Gue di Persija, gue bilang Persija. Ini yang gue bingung nih. Berarti lu yang berarti yang paling tahu dong, karena lu ada di dalamnya. Itu justru yang gue pengen tanya. Jadi gini ya, kalau gue sih menganalisa kemana aja lah lawan Rans ya. Itu yang nyata-nyata yang gue lihat dengan pemain full team, dia bermain dengan Rans ya, dan menang ya, dan menang. Nah, intinya kan main bola itu kan cetak gol lebih banyak daripada lawan. Kan itu kan. Nah, di situ yang gue lihat itu Thomas Doll itu ingin pemain asing itu di atas rata-rata dari pemain lokal. Dan harus tadi harus ya. Tadi juga udah dipaparkan sama Bro Vino. Dan bagaimana Persija ini tidak hanya, ini panjang nih, kompetisi panjang. Tidak hanya pemain asing ini bermain cuma berapa laga pertandingan. Ini panjang. Berapa pertandingan, Vin? 38 berarti 38 pertandingan. Belum nanti ada cedera. Inilah PR kalau gue lihat dengan pemain lapis-lapis atau pemain 34 ya, pemain 34 lah. 18 ya, betul. Dengan pemain cadangannya bisa nggak menopang tim ini? Itu sih. Kemarin itu aja gitu. Jadi nggak terlalu jauh ya. Jujur ya, ini juga tidak hanya pertandingan kita, oh ya lawan Rans cukup pernah, nggak bisa di situ juga jadi patokannya. Ya karena kalau baru full team juga menarik juga, coba kita lihat untuk perkiraan line up dari Persija Jakarta untuk menghadapi Bali United. Vin, lo setuju 3-5-2. Ini 4-3-3 pasti. Tanya dia nih. Iya. 3-5-2. 3-5-2, Coach. Coba dirubah lagi tuh, Berar. Nggak bisa langsung. Tanya dong gimana sih ya kan. Coba 3-5-2-nya gimana, Coach? Menurut lo apa yang di posisi siapa yang harus dirubah? Nih Ryuji, Kudela, Ansamu. Itu 3 back. Kanan Rio. Kanan Rio. Kiri Fitsa. Oke. Toncip Hanif. Mungkin Berens, Jerman. Yang pemain barunya. Yang baru masuk ya? Ya Berens. Depan? 5. 2 ya Kermencik.
mungkin sama pemain lokalnya yang si Bahrain, si Asia Abdullah. belum ya, Vin, ya? Asia yang si Bahrain gua rasa belum main karena baru gabung. Belum. Iya. Tapi Rico di sini masih dapat tempat ya kan, dulu dia kayak duet mautnya barengan sama Marco Simic itu. Apakah Iya, itu yang Iya. jadi pertanyaan gue Iya. musim ini, apakah Rico itu akan cocok dengan skema Dengan gaya bermain di Thomas situ, Doll? gitu loh. Tapi Maksudnya nggak cuma Rico, pemain-pemain yang di bawah Teko itu apakah masih akan cocok dengan Karena total Thomas Doll? berubah Iya, secara karena strategi ketika nggak cocok, itu pemain ya gue bilang shopmore-nya Persija Iya, iya. yang tahun lalu debut udah siap untuk ngerebut posisi itu. Jadi dalam gue juga menantikan persaingan antara pemain muda dan pemain senior, ya. yang dibuat Teko di dalam Persija ini. Gimana Iya. musim ini? seru sih. Coach, tapi Yes. gimana posisi Rico tadi? Rico banyak bersaing sama pemain muda nanti. Kalau gue lihat karena filosofinya beda dengan pelatih-pelatih yang lain. Oke. Pasti kan berbeda kan. Ha-ha. Dan di sini ada 2 pemain, satu kemana ada Frankie Misa dengan posisi yang sama Rico, malah dia main pakai 3-5-2, dan di situ juga ada Ginanjar main duet sama Kemercik. Iya. Ya kan, terusnya di situ juga ditaruh Behren di second line. Dan mungkin gua nggak tahu, mungkin ada pemain asing dari Asia, dan situ juga Abimanyu juga jadi sorotan Abi juga ya, tadi nggak masuk line up Abi ya. Abimanyu juga. Dari- Daripada Toncip gue lebih masukin Abi. Abimanyu Nah, ini juga kan persaingan muda dan senior nih antara Iya, Abi iya, dan iya. juga Abimanyu, Tony Hanif Sucipto. sama Behrens itu. Iya, Hanif sama Beres. Gue penasaran Ryuji Utomo sebenarnya sebagai baik secara postur dan secara skill kan emang bagus, tapi beberapa kayak di eranya Teko kemudian di musim lalu tuh nggak mendapatkan porsi yang terlalu iya. banyak gitu. Ryu- Apa sebenarnya permasalahan dari Gue ngeliat Ryuji di lo ngeliatnya? antara 3 back yang tadi di 3 back tengah yang ditampilin ya, Kudela, Hansamu Hansamu, dan Ryuji. Ryuji ini posisi yang paling rentan untuk Diganti. diganti-ganti gitu. Karena masih ada Dutra atau yang lain-lain. Iya, apa sih Sedang- Ryuji kelemahannya, Vin? Ya kalau Ryuji ya, gue lihat memang Ryuji dia injury prone juga kan. Iya. Dia injury prone juga, sehingga memang gue rasa sejak dia pulang dari Pinang Kemarin itu banyak yang rehab juga, dipinjemin, iya dipinjemin, masih belum 100% fit sih yang gue lihat. Itu yang menjadi ini ya, menjadi nah bule juga Rezaldi. Bule juga aman kan juga habis Iya. cedera juga kan. Malah yang kita nggak gadang-gadang, yang kita tidak terlalu kita fokusin Maman malah kemarin Iya, main untuk mendampingi Hansamu Yama Iya, di tengah. dengan siapa Kudela. Kudela. Iya, ada Maman juga. Maman ini Ada kan Maman. termasuk apa ya, pemain yang musim lalu satu whole season dia menit playnya paling banyak dengan Banyak. usia itu Iya. segitu gitu. Dengan usia yang Ini udah berumur. luar biasa loh secara usia dan juga Iya, iya. menit bermainnya Iya. dan juga visi bermainnya Iya. yang menjadi ini bisa dibilang berarti mau siapapun pelatihnya secara filosofi Maman bisa ikut Iya. beradaptasi gitu. Jadi gini ya, kalau pelatih asing itu objektif ya, gue bilang ya. Objektif, dia nggak lihat dari nama besar, dia nggak. Tapi kalau emang dia perform dalam latihan sebelumnya dan mengikuti game plan, bisa main. Pemain-pemain muda Persija juga Sama, kan, sama, beberapa bisa main, bersinar. bisa main, iya. Ini menarik sih. Oke, kalau dari tadi ya berarti yang gue bingung juga di hari Sabtu main di Liga, tapi di hari Minggu ada pertandingan pramusim melawan tim Thailand yaitu Chonburi. Jadi ini gimana sih, Liga udah mulai, tapi kok ada pramusim? itu telat kali. Ya. Ya mungkin udah on schedule gitu di ya. JIS loh mainnya. Kalau Tapi gua rasa yang diturunin juga nggak mungkin. enggak, bukan ini. Ini Yang ada utama tetap Liga ya? Ya, utama ada juga main cuma berapa menit. pemain-pemain yang paling. udah buat persiapan buat Piala Indonesia juga. Ya kan Gitu yang loh. Sabtu main, masa main langsung terbang ke Enggak, Jakarta sih? maksudnya Piala Indonesia kan ini kan liga kan. Iya, nanti Piala Indonesia ada juga kan Ada nanti? juga kan. Nanti juga itu dipersiapkan juga, pemain yang dipersiapkan. Oke, tapi Ya, kalau jadi kan misalkan Persija ini kan termasuk salah satu tim di pramusim yang pernah membagi tim. iya. Jadi gua rasa kalau dihadapkan dengan pertandingan lawan Chonburi di minggu yang sama, ya mereka udah biasa untuk mensiasati itu, dan pemain yang diturun lawan Chonburi gua rasa nggak 100% pemain yang akan main di kayak Liga. yang di Bali ini, yang pulang dari Bali gitu. Mungkin pemain yang di Bali yang pulang dari Bali akan main tapi paling cuma 10 menit, Iya. paling cuma 5 menit. Syarat main aja ya. Iya. main Mungkin aja. biasanya nggak main itu bisa main di Cemburi juga. Iya benar. Buat jaga kondisi. Iya, iya, benar. Oke, itu dia ya. Tapi kalau prediksi terakhir sebelum ke pertandingan lainnya, prediksi Bali dan juga Persija. Coach Akmal dulu. Pasti Persija kalau lu ya. Ya, dan gitu dong. Ya harus Persija. Harus Persija. Nah, menang mudah lo gimana nih? Nah, apa? Menurut lo Nggak Persija? semudah itu Persija. Tapi menang Persija. Menang Persija. Vin? Ya lihat performa Bali United di preseason kayak begitu, terus walaupun orang banyak yang memuji Persija, tapi jangan lupa ini baru season pertamanya Thomas Doll, dia masih cari bentuk.
Remis sih. Kan gue bilang remis tadi gimana? Gimana kalau ada adu penalti dia? Ada nggak? Oke, itu dia ya prediksi dari para pandit kita. Terakhir kita ke Persib Bandung melawan Bayangkara. Nah, ini juga menarik ya karena sampai di akhir-akhir juga pertandingan di musim lalu persaingan kedua tim ini juga lumayan sampai ujung gitu lah. Ya, nah ini gimana melihatnya Coach Akmal Persib melawan Bayangkara? Ya, Persib dengan coach baru ya. Yes. Coach WCP ya main di Ini main di Persib Bekasi. main Bekasi. Main Bekasi. Yang ngaruh juga sih Iya, Bayangkara ngaruh mah juga. nggak ada Nggak supporternya. bisa gimana aja. Nggak ada supporternya. Gue megang Bayangkara. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena ada temen gue di situ dua-duanya. ada masih sama gendut Doni. Oh iya sih. Ya, secara permainan ya. Permainan. Secara Gue liat Bayangkara kemarin main ya, walaupun kemarin nggak lolos kemarin lawan PSIS. Lolos. Ya lolos fase grup ya. Ya udah ketemu lah chemistry-nya. Nah, Vin, Persib Bandung nih juga punya persiapan yang luar biasa, baru ngerilis jersey-nya bagus ya. Ya, ini benar nggak sih? Cuma ada satu sponsor sekarang dikit. Iya dikit doang di depan. Di depan sama sampingan satu. Tapi harga mie instan kan naik sih. Bener, karena kayaknya mahal tuh cuma satu di situ. Kata harga mie instan naik ya 1.000 ya. Iya benar. Pernah gue sebutin lagi, Vin. Lo lihat dari permainan kedua tim ini gimana? Persib dulu deh, gue pengen tahu. Ini akan masih gue lihat ini akan makin sulit. Persib akan sulit untuk menghadapi Bayangkara di match pertama karena update terakhir kan Ciro juga belum balik, belum masih cedera. 100% full. Beberapa ya Ciro sih yang paling penting dari Ciro yang paling penting. Sangat disayangkan Karena gitu ya, Ciro Presiden itu kemarin. pemain yang ngandalin skill individu banget. Iya. Jadi ketika Persib gak nemuin bentuk permainan ya nggak perform, dia tinggal ngandalin Ciro aja. Nah, sedangkan Cironya nggak Ciro-nya belum nggak ada. balik. Iya. Itu yang bikin Tira Persikabo bertahan dalam beberapa musim terakhir. kemarin ya, Ciro. Karena Tira Persikabo kan secara kolektivitas ya gue rasa kurs ya. Yes. Tapi dia punya Ciro yang bisa, ya udah lo kalau mentok-mentok Iya. Ciro aja main sendiri. Nah ini yang karena Ciro nggak main, ya gue agak khawatir itu. Tapi kemarin Piala Presiden kan satu grup sama Bayangkara juga main di Bandung ya. Iya. Dan sementara Bayangkara juga dari pemain asingnya Yusef belum perform, yang si Mokhtar belum perform, pemain asing Asia juga baru datang gitu kan. Masih ada peluang untuk Persib Bandung curi point away di kandang Bayangkara, walaupun secara keseluruhan pemain Bayangkara ini adalah pemain yang nggak terbiasa, yang ya apa ya? Mau main di mana juga Mau main udah di mana biasa. juga udah biasa nggak ada Udah home supporternya. base menurut mereka. Iya, bahkan kan Jadi, kayaknya ini juga akan jadi away rasa home buat Persib buat Bandung. Persib, Karena kabarnya memang banyak bobotoh juga dari Bandung udah rencana mau away ke Wibomukti. Dan udah boleh kan? Udah boleh. Ini kayaknya Persib akan ngerasa main di home gitu. Tapi perlu digarisbawahi ini nggak akan ngaruh juga buat Bayangkara karena Bayangkara udah biasa. Berarti ini Ini nggak akan mudah untuk Persib Bandung. Berarti ini resiko dari pramusim yang memainkan secara full tim ya. Ya. Salah satunya Ciro Ya, menjadi korban untuk Persib Bandung ya. Ciro jadi salah satu korban. Cuman ya menarik, Persib juga kan punya Daisuke ya, yang jadi back kiri ini agak di luar kebiasaan juga ya tim ngerekrut pemain asing Tapi di posisi back full kiri, back, ya, fullback back. kayak Persija ngambil Marco Motta atau Iya, Motta. Ini menarik dan lihat formasinya Persib nanti ya dengan ketiadaan Ciro, dan selain Ciro juga Kambuaya juga gua rasa belum terlalu perform juga sih performanya dari beberapa match yang dia udah lakuin sama Karena Persib. perbandingannya waktu Kambuaya di Persebaya kan. Iya, Jadi Persebaya, sangat-sangat iya. di-compare nih seorang Ricky Kambuaya. Tapi yang gue impress adalah Rahmat Irianto. Rahmat Irianto itu terakhir gue lihat di game lawan PSS Sleman, Langsung gue datang ke nyetel sana banget langsung ya. nyetel banget, dan itu dia udah nggak ada kagok lagi. Dia udah ke temen-temennya tuh udah bentak, udah teriak-teriak, udah kayak gimana sih dia layaknya kapten di Persebaya ataupun di timnas. Ini adaptasi Rahmat Irianto buat di Persib. Terakhir gue lihat langsung di pinggir lapangan dia ke pemain tuh udah begini udah marah-marah Enak aja udah ya, enak aja. Gue juga ini pengen penasaran di Liga 1 mulai musim ini mungkin akan sering ke stadion nih, Vin. Jadi gue seru bisa dampingin Vino, asistenin bawain lensanya Vino, itu saya siapin. Gue pengen lihat pertandingan atmosfer euforia Liga 1 secara langsung soalnya. Masa gue dipayungin sama yang followersnya lebih banyak? Ya, enggak. Gila apa lu? Karena gue pengen jadi Dias Dagri nih, Vin. Oke, singkat-singkat aja ya untuk pertandingan-pertandingan lain. Persis Solo lawan Dewa United seperti apa? Menang nih. Lagi. Nih, Persis ada. Dewa. Persis Dewa. Dewa nih kan baru juga masuk ke... Iya, apalagi Elo baru gabung kan di Dewa ya. Betul. Elo sama Firza. Sama Firza. Jadi itu kan sama Ari Lasso sama Once jadi 4 striker ya.
Prediksi singkat itu kan Dewa 19. Persis. Lu Vin, Persis apa Dewa? Main di home-nya Persis ya, Persis. Iya. Solo. Ya. Karena Lebih dua-duanya diunggulkan. pendatang baru. Persita gue nonton langsung nih. Ya. Oh, lu deket rumah ya? Iya, ada brand yang mau support sih. Oh, gitu. Iya, jadinya nonton. Lo menang mana? Persik Kediri. Wah, Persik. seru nih. Persik. Gua Persik. Gua nggak Vino? berani prediksi siapa, tapi Persik ngelawan pasti nih. Tapi saya Persita. Yang berangkatin soalnya. Duel ungu. Duel ungu ya. Duel Jadi ungu. Persik ada. Persikabo melawan Persebaya Surabaya. Wani. Wah nih Surabaya. Wani. Coach Akmal? Persebaya. Oke. Wani. Terakhir Madura Barito tuh ketinggalan belum kita bahas tadi sedikit. Madura Barito. Madura United lawan Barito Putra. Madura kemarin foto sessionnya keren banget juga tuh. Barito. Ya, Vin? gue sama Coach Akmal. Barito, Dejan Antonik. Yes. Yes. Gue suka. Oke, ini hanya prediksi dari pandit-pandit kita gitu, nggak menentukan apapun di pertandingan minggu ini. Tapi yang pasti kita dari Jebret Tim, dari Jebret Media, dari Depdagri, mudah-mudahan kita berdoa sebaik-baik mungkin untuk Liga 1 semoga lancar semuanya. Lancar semua, pokoknya maksimal menghibur pecinta sepak bola Indonesia. Amin. Itu yang paling penting ya, dan Amin. makin banyak nanti teman-teman pemain, pelatih mampir ke sini barengan sama kita di Depdagri ya. Oke, thank you sekali lagi yang udah menyaksikan kita hari ini. Kita sampai ketemu di Depdagri itu hari Selasa dengan result dari week pertama Liga 1 Indonesia. Oke, kita Udah siap-siap harus nonton bola. Yo, dah.